Hmm, renyah, lumer. Yang sibuk si cantik menyiapkan hidangan menarik, wangi pandan ceria beraksi. Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan cara membuat biskuit yang sangat crispy di luar dan lumer di bagian dalam. Cara membuatnya juga sangat simpel dan sederhana, hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit saja untuk satu resep ini. Cocok banget buat ide jualan sahabat menjelang Natal dan Tahun Baru seperti ini. Bahan-bahannya adalah terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kulit dan bagian isinya. Untuk bagian kulit siapkan 300 gram tepung terigu protein rendah, 100 gram tepung maizena, 140 gram gula halus, 80 ml minyak goreng yang masih baru, 100 ml susu, 2 kuning telur, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh vanili, bisa yang bubuk atau yang cair, 30 gram coklat bubuk. Nah, bahannya sangat simpel kan sahabat? Sedangkan untuk bagian isiannya siapkan 170 gram tepung terigu protein rendah, 90 gram gula halus, 60 ml minyak goreng, 40 gram coklat bubuk, 2 putih telur, putihnya saja ya, dan 1 sendok vanili. Nah, bahan untuk isiannya seperti ini. Jangan lupa karena kita akan menguleni adonan ini menggunakan tangan, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu hingga bersih, atau gunakan sarung tangan plastik jika ada, agar makanannya tetap awet. Cara membuatnya: langkah pertama, kita buat bagian cangkangnya atau bagian kulitnya terlebih dahulu. Campurkan semua bahan keringnya. Dan jangan lupa diayak agar adonan ini tidak ada yang bergerindil, terutama gula halusnya. Karena gula halus ini sangat mudah bergerindil ya sahabat. Nah, jadi kita ayak saja, dan jika ada adonan yang bergerindil seperti ini, gula halusnya dapat dihaluskan terlebih dahulu sampai benar-benar tidak ada yang bergerindil. Kemudian campurkan menjadi satu dengan menggunakan spatula atau sendok. Setelah itu siapkan 2 kuning telur, dan jangan lupa sebelum dipecahkan telurnya dicuci terlebih dahulu, agar pada saat dipecahkan kotoran dari kulit kulit telurnya tidak masuk ke dalam telur. Nah, seperti ini ya sahabat. Pisahkan kuning telurnya terlebih dahulu, kemudian masukkan susu cair dan minyak goreng atau bahan-bahan cair dijadikan menjadi satu. Kemudian kocok hingga tercampur rata. Setelah itu ambil sedikit adonan terigu tadi dan uleni atau campur hingga tercampur rata terlebih dahulu, hingga membentuk adonan yang mengental seperti ini. Untuk memudahkan kita mencampurkannya di dalam adonan tepung. Nah, seperti ini ya sahabat. Kita jadikan adonan mengental terlebih dahulu. Setelah itu baru kita campurkan ke dalam adonan telurnya. Hal ini untuk memudahkan kita menguleni
adonan ini. Nah, jika telah mengental lebih mudah untuk dicampurkan. Setelah itu, tambahkan coklat bubuknya. Untuk coklat bubuknya ini sesuaikan saja dengan selera sahabat ya. Jika sahabat ingin rasanya lebih coklat, dapat ditambahkan. Dan jika sahabat menginginkan warnanya lebih gelap, dapat ditambahkan dengan sedikit pewarna makanan berwarna hitam. Kemudian tuang adonan ini ke atas bidang datar untuk memudahkan kita menguleninya hingga menjadi adonan yang benar-benar halus dan tercampur rata seluruh warnanya. Nah, seperti ini ya sahabat, menjadi berwarna coklat. Untuk warnanya sesuaikan saja dengan selera sahabat. Kemudian sisihkan adonan ini atau istirahatkan adonan ini. Setelah kita uleni, tutup menggunakan serbet sambil kita menyiapkan bagian dari isiannya. Nah, seperti ini ya, tampilannya menjadi halus dan warnanya merata. Sedangkan untuk bagian isiannya, siapkan wadah atau bekas dari tepung terigu tadi ya, bisa kita gunakan kembali. Dan tuang seluruh adonan cair seperti minyak goreng, putih telur, dan tambahkan gula halusnya terlebih dahulu sambil kita kocok hingga menjadi satu. Pastikan gula halusnya tidak ada yang bergerindil. Setelah itu tambahkan coklat bubuknya dan kocok kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, terakhir kita masukkan tepung terigunya. Nah, seperti ini ya sahabat, campurkan terlebih dahulu coklat bubuknya sampai menyatu dan menjadi adonan yang mengental. Jangan sampai ada yang bergerindil ya sahabat. Nah, setelah tercampur seperti ini, terakhir adalah tepung terigunya. Kemudian setelah itu kita aduk kembali sampai adonan ini menjadi adonan yang berbentuk setengah seperti krim atau menyerupai krim ya sahabat. Pastikan jangan sampai ada yang bergerindil atau terdapat titik-titik putih dari adonan ini. Jadi sahabat harus mengaduknya benar-benar sampai adonan ini tercampur rata. Dan terakhir masukkan vanili bubuknya atau vanili cair juga bisa ya. Sampai menjadi seperti ini ya sahabat. Kemudian masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Jika tidak ada, gunakan plastik biasa juga bisa. Kemudian siapkan selembar plastik, ambil adonan letakkan di atasnya dan kita pipihkan. Setelah adonan menjadi pipih dengan ketebalan sekitar setengah sentimeter, jangan terlalu tebal ya sahabat. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita buka plastiknya atau angkat lembaran plastiknya dan rapikan terlebih dahulu hingga berbentuk menyerupai kotak untuk memudahkan kita membentuknya. Nah, ketebalannya seperti ini ya sahabat, kurang lebih setengah sentimeter. Dan potong-potong adonan ini memanjang seperti ini. Kemudian semprotkan adonan isian di bagian tepian dari adonan yang telah berbentuk panjang ini. Untuk isiannya sesuaikan saja dengan selera jumlahnya. Kemudian kita gulung dengan cara mengangkat plastiknya dan tekan-tekan sedikit, kemudian gulung kembali. Dan tekan plastik sedikit agar adonan ini melekat satu sama lain di bagian ujungnya. Setelah itu potong adonan sesuaikan dengan selera untuk besaran dari potongannya. Di sini Wangi Pandan memotongnya seperti ini saja ya. Jadi fleksibel saja. Nah, seperti ini ya sahabat, terlihat bagian dari isiannya.
Kemudian letakkan adonan di atas loyang yang telah diolesi menggunakan sedikit saja mentega. Untuk menteganya jangan terlalu banyak ya sahabat, agar adonan ini setelah matang tidak terlalu berminyak. Jadi tipis-tipis saja dioleskan di dasar dari loyangnya. Bisa juga menggunakan baking paper. Setelah itu tata adonan dan beri jarak sedikit, karena adonan akan mengembang setelah di oven. Nah sahabat, panaskan ovennya terlebih dahulu sampai panas. Baru oven dengan api sedang selama kurang lebih 15 menit saja, karena adonan ini cepat matang. Nah seperti ini ya tampilannya ketika di dalam oven. Warnanya akan berubah menjadi lebih muda. Setelah itu keluarkan adonan dan dinginkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam toples. Kemudian lanjutkan dengan sisa adonannya. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.